Di episode kali ini kita bakal jalan-jalan. Kita bakal ngeliat ikan jumbo-jumbo yang super merah. Kita bakal tanya-tanya perawatannya kayak gimana, suka dukanya pelihara ikan gede itu seperti apa. Dan salah satu ikannya adalah salah satu ikan yang sangat spesial, ikan yang memiliki mulut hiu. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali sama saya Michael di Michael.vlog. Hari ini kita mau ngevlog ke kebun anggur. Enggak deh, hari ini kita mau ngevlog ke salah satu penghobi ekstrim yang koleksinya bisa dibilang luar biasa banget. Dan kebetulan di sini memang ada tanaman anggur. Ini penghobinya, namanya Ko Abu Huang. Halo Ko. Ini gimana jadinya nih ceritanya kok bisa ada beginian nih kok? Apanya anggur? Ini ya hobi aja sih dipetik? tanaman. Iya sengaja. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Supaya berbuah. Oh memang gitu? harus dipotes pucuk. Oh ini udah sempat berbuah kok? Ini banyak buahnya kok. Itu buahnya banyak loh. Mana? Itu anggurnya. Oh itu? Iya. Ini bos? Banyak kok. Ini buat makanan ikan kok. Ini anggur hijau ya? Anggur merah. Oh, ini jadi merah? Iya. Oh. Ya kita nggak mau ngomongin anggur lebih banyak lagi sih, kita mau lihat langsung lokasinya. Ini jadi posisinya ada di lantai 2 kayaknya, Balkon. di balkoni. Jadi kalau di Bogor ini kayak lumayan common ya kok di balkoni gini ya. Iya. Saya beberapa kali nge-vlog sih di balkoni terus. Nah di sini ada 5 akuarium, cuma yang terisi sekarang hanya 3. Hanya 3, iya. Tapi ada lagi di rumah lainnya. Ada ya, kira koleksi ada lagi. Ya udah, kita lihat koleksi ini sejarahnya gimana nih? Kalau dilihat kan ini ada yang gede banget, paling gede ini, terus ini yang lumayan besar, ini yang paling kecil gitu. Iya, kalau untuk yang gede-gede gini sih gue senangnya apa coba? Warnanya lebih mateng terutama. Iya, ini nggak pakai lampu nih. Nggak pakai lampu ini. Ini masih siang gini nggak pakai lampu, iya. Jadi gitu, kalau untuk yang kecil yang paling unik gitu, biasanya kita ambil unik kayak Ini gini. semi king ya. Cuma lucu lah gitu, kita ambil. Nah ini kalau 2 ikan ini kurang lebih udah umur berapa ya kok ini? Kalau ini kurang lebih udah 5 tahun lebih 6 tahun ini 5 ikan tahun. ini. Ya, kurang lebih ini ukurannya juga udah luar biasa lah, 65 up ya. Nah kalau kayak gini, 67 cm nggak salah. base-nya warna hijau ya? Ya, kata Hijau. orang sih warna hijau. Ya, kalau dilihat sih warna hijau itu. Nah mau nanya kok, kalau memang secara penghobi yang udah ekstrim kan pasti udah pernah merain ikan banyak banget. Apa benar ikan base hijau itu lebih gampang merah? Enggak juga sih, kalau bilang genetik ya, genetik semua itu bawaan. Kalau warna base itu semuanya nggak pengaruh ke warna kok. Oh gitu? Iya. Kalau memang ikannya bisa merah, mau itu base-nya hijau, metalik putih, silver, maupun itu hitam, dia tetap merah. Oh gitu? Tapi kalau ikan yang nggak bisa merah, maupun itu metaliknya bersih, bagus banget, belum tentu bisa merah loh. Oh. Gitu. Ya itu secara pengalaman saya sendiri. Oke. Itu. Nah, kalau misalnya base hijau yang paling gampang ngeblok, bener nggak? Biasanya. Iya, biasanya. Berarti Kalau base hijau. base hijau paling gampang ngeblok, base yang cuman ngering doang, yang paling kayak lebih sering jadinya ring doang, base apa? Kebanyakannya ya, yang ngering doang biasa justru yang apa ya, warna-warna kayak hijau bukan, hitam bukan gitu. Kalau abu-abu gitu ya, abu-abuan ya. Ikan yang seperti itu agak susah memang. Nah ini kalau dilihat sistem filtrasinya ini gimana nih, kalau coba boleh jelasin? Kok kayaknya simple banget tapi kayaknya efektif nih di outdoor sampai airnya bening banget. Iya. Kalau filter sih ya biasa aja, paling kasih media aja kayak biobal atau batu zeolit itu untuk nyerap ya kotoran maupun itu racun ya, gandung-gandung itulah apa zat-zat lain lah yang nggak dibutuhkan ikan gitu. Jadi kalau kita lihat per 2 akuarium itu ada 1 samteng. Iya betul, iya. 2 akuarium benar ya? jadi 1 filter di sini. Jadi 1 filter, Iya. terus air masuknya dipecah jadi 2 juga. Jadi 2. Itu ngalir. Ini juga untuk ganti airnya lebih efektif ini. Jadi langsung buka keran aja. Nah kalau ini ganti airnya ini dari mana nih? dari toren. Oh toren. Iya, nampung dulu ini toren 24 jam maupun ya 2-3 hari ya dipakai langsung aman aja sih. Oke, sebelum kita lari ke pergantian air, mungkin kita tanya spesifikasi tanknya dulu, karena masing-masing hobi itu suka nanya tanknya ukuran berapa, samtengnya ukuran berapa.
Dan masing-masing mobil itu kan pasti beda ya kok ya. Bener, Jadi pasti di beda. sini kayaknya ukurannya juga saya nggak agak asing nih. Kalau di rumah saya kan 120. 20 ya standarnya Ini ya. kayaknya bukan 120 nih. Lebih dari 120. Ini berapa kali berapa nih? Kalau tank sih sebenarnya mesti relatif lah milih akuariumnya untuk ikan-ikan ukuran yang khusus. Contohnya ini kan ikan gede. Ya. Ya tadinya kan ini semuanya simpan ikan gede karena ini udah bosan, udah dikemanain lah, udah. Ya kalau untuk ukuran 65 up ya disarankan untuk 130 kali 70. Oh ini 130 kali 70? Iya 70 lebarnya. Oh cuman yang aslinya karena ini tingginya nggak tinggi ya? Oh tingginya nggak tinggi ya Ini sengaja. tingginya berapa nih? Ini tingginya 55, airnya paling juga 45. Berarti kayak akuarium di Ronald cuman tingginya lebih rendah. Oh tingginya lebih Ya, rendah. akuarium Ronald 130, 70, 60. Jadi beda di sini 15 cm nih teman-teman ya. Iya iya. Gitu. Dan ternyata ikan bisa adaptasi dengan normal juga, nggak butuh debit air yang terlalu tinggi Nggak ya. nggak perlu. Iya. Nah itu ukuran akuariumnya. Nah ukuran sound filternya kurang lebih nggak tahu Kurang nih lebih berapa 40 kali panjang ya kira-kira bisa bagi 4 kotak aja lah gitu. nih. Ya 40 Ya, untuk kali medianya. kan satu gini 25 nih kayaknya. Ya 25 30. 75 ya berarti ya. Ya semeteran semeter. lah. Semeter Ya, kali semeteran. 40 kali 40 tuh teman-teman, dibagi 4 chamber. Isinya biobol sama Zeolite, iya. gitu. Nah kalau untuk pelihara di outdoor gini tanningnya apakah harus menggunakan lampu atau memang siang-siang hari gini matahari ini sebenarnya udah sarana tanning juga gitu? Oh iya kalau sengaja di outdoor itu dibantu sama matahari juga gitu. Dibantu sama matahari. Jadi kalau malam itu tetap gunakan lampu tanning sih. Lampu tanning kalau Tetap untuk ya, siang malam hari ya? ya tetap. Kalau untuk siang hari yang nggak dipakai. Jadi kebantu jemur matahari aja tiap hari. Pertanyaan bodoh, kalau misalnya nggak di tanning malam hari akan kamera dengan matahari? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa? Tetap harus dibantu pakai lampu. Oh gitu? Iya, tetap harus dibantu pakai lampu. Nah dari proses sebelum merah sampai merah seperti ini berapa lama nih kalau ikan gede? Ini kurang lebih udah saya tanning dari ya ngering tipis ya. Tadinya ikan gede kan biasanya agak tipis, udah ada warna tipis gitu. Ini udah proses sekitar 4 sampai 5 bulan ini. Oh 5 bulan lebih, cepat 5 bulan. sekali ya? Ya kalau ikan 5 gede bulan. memang lebih cepat merahnya. Oke. Nah kalau misalnya disuruh pilih nih antara 2 ikan, Nah. ini sama ini, pilih yang mana? Oh pilih yang mana? Kalau saya yang milih sih Ah. ini namanya koleksi karena saya suka, semuanya juga jadi suka. Iya, tapi Dua-duanya saya milih. yang lebih disayang yang mana? Oh yang lebih disayang ya? Ah. Sama aja sih kalau Sama menurut aja. saya kalau ikan spek yang begini memang udah pilihan saya. Jadi kalau ikan gede gini yang dipilih speknya apa sih kok? Speknya ya keunggulannya ya terutama mulus ya. Kalau ini kan agak semi short ya, Kayak bodinya lebar. kekar. Ya, kekar ya. Ini sedikit keunikan ini ada mulut hiu nih. Nah mulut hiu tuh Ah. apa tuh? Yang di Dia rumah tahu nggak nih? anti-cakil. Hah? Anti cakil. Anti cakil, jadi dia Iya. mau sampai mati pun dikasih Sampai makan apa, mati nggak pun mau mungkin bisa. dipuasa gimana pun dia tetap nggak bakalan cakil. Oh, definisi mulut hiu itu selain anti cakil, cara ngelihatnya gimana sih kok? Itu Ada- bawahnya lebih masuk gitu dibanding bibir atasnya itu. Jadi bibir bawah itu selalu lebih rendah. Iya, daripada- lebih ke dalam, daripada ya. bibir atas. betul. Kita itu. sebutnya shark mouth, mulut mouth. hiu. Yang memang kayak hiu ya gitu ya. Iya. Oke. Ya so far kalau di koleksi ini sih kita mau tanya-tanya gitu doang. Oh ada kendala nggak kalau misalnya di outdoor kok? Apanya? Ada kendala nggak? Misalnya ikan jadi lebih suka jamuran. Oh Kadang iya, air kalau panas. di luar ikan justru kalau saya sih pengalaman saya ya nggak dimanjakan sih ikan malam juga nggak pernah dikasih heater di sini. Oh. Mungkin suhunya bisa sampai 25 ke bawah loh ini kalau Gila. iya Dingin kalau sekali. udah pagi ya jam 4 jam 5 itu kan kalau di daerah sini memang dingin banget. Jadi kalau perkara suhu itu sebenarnya ikan beradaptasi sendiri ya. Iya beradaptasi sendiri. Yang penting airnya harus bersih. Oke. Tapi Ya. kalau masalah filtrasi sering hijau nggak nih? Enggak juga karena kita gunakan lampu UV juga. Oh, kita 24 pasang hour. lampu UV ya. 24 jam. 24 jam sudah sepanjang tahun ini air tetap jernih di sini. Waduh, sepanjang tahun. Ini ganti airnya berapa lama? Iya. Berapa hari sekali kok? Jarang sih, paling ya 2 hari sekali. Paling kita tiap hari sedot kotorannya. Ini nggak perlu tiap hari ya? Nggak perlu disedot kotorannya, paling ditambahin aja gitu. Ya kalau rajin sih lebih bagus. Seminggu sekali ganti 50%. Oh. Lebih bagusnya.
Jadi pelihara arowana tuh nggak terlalu ribet ya. Nggak terlalu ribet. Jadi warna aslinya udah merah. Iya. Bingung saya juga. Sebenarnya mudah banget lah untuk perawatannya Nah, arowana ini dibandingkan ikan ada koi. yang bener-bener menarik kok. Soalnya teman-teman di rumah ini selalu nanya tanning tuh bagusnya pakai lampu apa sih? Kalau saya jujur saya pakai Aquazonic. Iya. Saya penggemar sejati Aquazonic. Dari dulu ya. Iya, tapi belakangan ini suka ada lampu yang memang bener-bener katanya bisa merah ikan cepet banget, yaitu lampu LED. Lampu LED, semua lampu sebenarnya bisa merahin ikan. Semua lampu bisa, ya gimana ikannya, ikan kan kadang dia milih-milih lampu. Nggak semua ikan itu cocok satu jenis lampu. Itu pengalaman saya ya. Jadi dicampur. Ada juga yang di LED, pakai LED dia cepat merah, ada juga yang pakai Aquazonic dia cepat merah, ada juga yang PLN dia cepat merah. Jadi sebenarnya stok semua lampu aja ya? Iya, Terus dicoba. Iya, lampu lebih banyak variasi, lebih bagus. Jadi kalau ini tidak bisa merah ya kita harus coba ganti lampu yang lain. Atau ada base apa, ada ilmunya kayak misalnya yang ini pakai ini, yang ini pakai ini, nggak ada, atau kita Enggak juga coba-coba sih. aja? Enggak juga, kalau menurut saya mah lampu apa aja bisa. Iya. Nah, kemarin itu saya memang benar pernah merahin lampu pakai LED sih, memang cepat merahnya. Iya. Cuman setelah berapa saat itu ikannya gosong. Oh, gosong. Itu apa yang salah di saya? Gosong bisa jadi itu background pengaruh, terutama background, terus lampu Kelvinnya mungkin yang Ketinggian ya? kurang tinggi justru. Oh, kurang tinggi Iya. justru. Justru putihnya sampai harus putih banget sampai ke biru-biruan itu lebih bagus kalau menurut saya LED itu. Oh. Iya. Nah, daripada teman-teman bingung, sebenarnya kok Abu kayaknya ada jual juga ya? Ada jual, sering jual kok lampunya. Soalnya banyak-banyak yang nanya, lampu LED-nya beli di mana? Lampu LED-nya beli di mana? Nah, kalian udah nggak usah pusing kali ini, tinggal kontak kok Abu. Nanti kontaknya kita taruh di sini. Iya. Jangan nomor HP ya. Oh, nggak usah. Kayak Facebook aja ya. Iya. Kalau nomor HP kan taruh di sini privasi teman-teman Iya. ya. Jadi kita taruhnya Facebook, bisa langsung kontak ke Facebooknya. Itu kalau lampu kan jualan umum lah ya. Kira-kira harganya berapa sih kok? Umum murah sih ikan lampu-lampu yang semeter sampai semeter 20 masih di bawah tiang itu. Ya. Murah sih. Ya pokoknya murah banget lah intinya. Iya. Teman-teman nggak boleh ragu lagi, ikannya udah merah-merah kayak gini gitu. Nah, kita akan beralih ke tempat penyimpanan berikutnya yang mungkin kita kalau ada rezeki kita bisa bawa pulang. Nah, sementara itu teman-teman nikmatin dulu ikan-ikan di sini. Jadi kita udah ada di tempat rahasianya, tempat penyimpanannya ini. Sebenarnya sayang banget kita telat datang ya kok ya. Iya. Kita telah datang. Akuariumnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Tapi yang tersisa cuma tinggal 8 ikan teman-teman. Jadi ya kita telat. Ternyata beberapa hari itu berarti sekali. Tapi kita mau lihat-lihat koleksinya sama mau nanya-nanya yang jaga di sini karena agak beda ya kayaknya ya kalau di outdoor sama di sini Ya. agak beda nih cara rawatnya nih harusnya nih. Nah ini udah sama perawatnya nih Pak Aldin. Aldin. Iya. Aldin. Iya. Jadi Pak Aldin rawat ikan di sini gimana nih? Rutinitasnya apa nih rutinitasnya? Bangun pagi,
Beres-beres. Ganti air setiap hari sih. Oh, kalau ini sini tiap hari. Tiap hari ganti Kalau air. masalah kan 2 hari nggak- sekali. Ya, cuma nggak terlalu habis gitu kan. Ibaratnya setengahnya, Setengah. ya setengah air sambil bersih-bersih. Nah, habis ganti air kasih makan Kasih atau makan. kapan kasih makannya? Kasih makannya setelah ganti air, udah beres semua baru kasih makan. Berapa lama nunggu setelah ganti air? Sekitar setengah jam lah. Setengah jam. Setelah stabil baru Nah, terus di sini trainingnya berapa lama? 24 jam. 24 jam. Iya. Cuman ini karena saya datang dimatiin. Ya, dimatiin dulu. Biar enak. Selalu pakai lampu ini LED. Lampu LED. Gampang nggak sih Pak merayakan ikan pakai lampu LED ini? Lebih gampang, Mas. Kira-kira kalau ikan kayak gini berapa lama ya sampai muncul ring seperti ini? Ini sebulan aja udah gini. Sebulan? Udah, sebulan. Sebulan itu cepat pada, Mas. Gitu ya? Iya. Kok saya di rumah lama ya Pak? Ini pakai lampu rakitan sendiri. Oh, oke. Jadi ini rahasianya ada di lampunya nih ya? Ada di lampu. Hah? Tapi ini lampu bisa dibeli nggak Pak? Bisa. Bisa. Ya, pokoknya bisa. teman-teman kalau mau beli ingat ya kontak kalau buang teman-teman di sini. Coba aja. Ini ikannya di sini satu saudaraan semua atau pisah-pisah ya kan yang punya si Bos Abu. Ya. Cuma maksudnya ini tuh ini sama ini tuh saudara atau campur-campur sih kok di sini. Masih satu Satu partai ini. partai. Satu kolam tadi. Kan kita belanjanya satu partai Iya. orang-orang. Oh. Nah kalau ikan satu partai itu rata-rata semua merah begini atau ada yang kayak aduh busuk banget nih tiba-tiba beda sendiri daripada temen-temennya gitu. Oh, pasti ada sih, ada yang lebih bagus tumbuhnya ya, ada yang kurang itu pasti ada. Gitu. Beda-beda. Nah kesulitan mengambil ikan partai itu apa sih? Maksudnya kan kita ambil partai kan dari kolam ya, Ya. dari kolam dari palut gitu, masukin sini. Ada kesulitannya nggak sih atau kayak oh gampang kok sama aja kayak beli di toko? Setidaknya kan kita udah lihat dulu, jadi disuruh angkat dulu di akuarium, lihat dulu speknya ya bagus nggak gitu. Kalau namanya koleksi, kalau belinya ikan yang nggak suka itu percuma. Oh iya. Gitu, kita harus beli yang kita suka. Iya. Tapi maksud saya kalau dari paludrium ditaruh di akuarium, adaptasinya dan segala macam itu apakah sama? Misalnya saya beli sama ke penghobi nih yang ikan udah lama di akuarium sama yang kita tadi angkat borongan, apakah yang mana yang lebih gampang atau oh sama aja sih kok ternyata lebih gampang merayain yang ini, lebih susah merayain yang itu, gimana? Ada insight nggak kok? Ada perbedaannya. Ikan kolam sama ikan yang di akuarium itu beda. Karena dari kolam itu ke akuarium adaptasinya lumayan lama loh. Nah, Kadang nggak mau makan, ya kan? nah, berapa lama? Ya, bisa sampai 2 minggu, 3 minggu baru mau makan. Ajarin lagi mentalnya. Kalau mental bagus, kita baru berani training. Kalau mentalnya masih tempe-tempe. Oke, gua tes ya pegawai lu ya kok ya. Ya. Gua tes ya. Gua tes nih anggotanya nih. Kalau misalnya ikan nggak mau makan, yang dilakukan apa sampai dia mau makan? Cari yang dia suka sih. Kadang-kadang ikan itu ada yang suka udang, Burger. ada yang suka udang, nggak suka sama ulat Jerman. Oh, Kita tapi cari kesukaannya aja. rata-rata nih ikan kalau dikasih makan apa sih langsung makan gitu? Udang. Udang langsung makan. Ya, Jadi dia pengen suka udang. ya, Kok saya susah makan udang? udang. Udang. Tapi Jadi udang dari- api ya. Jadi dari awal di sini pala dikasihnya udang api langsung mau. Oh, lucu juga ya. Apa karena air? Emang ya, gitu? tadinya di kolamnya udang. Oh, ya tergantung di kolam juga berarti Iya. ya, kok ya. Nah, rata-rata kan tadi Pak Bohong ada bilang 2 minggu, 3 minggu. Yang paling lama di sini yang sampai nggak pernah mau makan berapa lama? Paling 10 hari lah, 3 minggu ya, Iya, segitulah. sama juga 2 minggu. Ternyata memang ini nggak tahu memang beneran perawatnya yang benar atau memang hoki atau memang jago banget. Cuma 2 minggu. Saya pernah loh nggak makan. Ya, ikan yang biasanya nggak mau makan, sulit ya kasih makan, nggak nafsu makan. Itu kamu rutin ganti air aja setiap hari itu 50% tiap hari itu pasti cepat makan. Dia sehat ya. Sehat Iya. jadi ikan. Nah, soalnya Adaptasinya. saya di rumah tuh bisa sampai kadang-kadang sebulan tuh nggak mau makan kok dari. Ya, sering ketemu kayak gitu kan. Iya. Karena Di ikan sini kolam 2 biasanya. minggu. Oke. Kan tadi kok Abu Bahag bilang kalau misalnya ikan itu mentalnya bagus baru di training. Iya. Nah, mentalnya bagus yang kayak apa? Ya ikannya mental bagus kayak yang ini. Ini galak kayak cupang. Oh, yang gitu. ini Kayak cupang. Tapi ini bukan cupang. bukan. Coba aja. Jangan-jangan Celupin dia ada tangan. Hah? Coba Itu dong, coba. Hah? Nggak usah galak sampai banget digigit.
Galak sampai banget. digigit. Galak banget. Oh jadi sebenarnya ikan harus sampai ngejul-ngejul gini dulu baru Iya. di tanning gitu ya? Saya sih kubek kalau bersihin Oh. biar dia Biasa. biasa. Nggak, tapi kalau dia belum mau galak begini jadi nggak boleh di tanning dulu. Nggak boleh. Ya. boleh kalau bisa. Takutnya Lebih ya, enteng kok, lebih enteng tanning. Lebih cepat. Kalau Jadi galak. lebih baik kita benerin mentalnya, Nah. di tanning cepet keluar daripada kita asal-asalan taruh lampu tanning, Yang ada hoki-hokian, gitu ya? Iya. Oh gitu. Oke, ini ikan kayak cupang ya, galak banget ini ikan. Dia ITL. ITL tuh apa Pak ITL? ITL itu dia itu punggungnya itu sisik naga dia rapi. Kayak jagung. Ya, Jadi sisik atasnya itu lurus gitu lurus ya? ya, lurus. Oh banget. gitu. Kalau kayak gitu emang kenapa Pak emangnya bisa apa? Bisa dipercaya Ya, kasih ada apa gitu? ada kepercayaan ibaratnya bawa-bawa hoki lah. Bawa-bawa hoki. Tapi Bapak hoki nggak semenjak pelihara ikan ini? hoki mah hoki. Oh, iya. Cuan. Cuan. Oh cuan. Ini kalau dari galak saya suka yang ini. Hmm. Kalau dari galak enak lah piaranya kalau galak. Oke. Kalau yang paling favorit di sini yang mana nih? Dari Kalau segi anatomi favorit ini. yang ini. Waduh. Yang ini suka nih. Kenapa ini disukai? Dia Kayak bagus saya sih. lihat dayungnya bagus ya Pak ya. Dayungnya bagus. Dia nggak ada Sama. minus lah dia. Jadi termasuk ikan yang mulus ya. Ya. Sama ekornya juga kayaknya gimana gitu ya. Iya. Lebar, rapi gitu Dia ya. rapi banget ini. Nah ini termasuk salah satu ikan yang naik warnanya paling bagus di sini ya kayaknya ya. Ya. Ini paling cerah, paling Cerah. tebal. bersih dia. Nah ada lagi tuh di situ, tuh kayak ikan-ikan yang Ini ikan-ikan. warnanya kayaknya telat nih. Ya. Kenapa nih? Ada alasannya nggak nih? Ini telat tanning dari teman-temannya. Bukan telat cabut ya, teman-teman ya. Iya. Telat tending. Telat tanning. Jauh telat cabut. Kalau nanti yang lain batunya kan bocor. udah pada ada ya, udah pada ada warna, Merah. udah merah. Nah, gara-gara gue nanya kayak gini sambil teman-teman nikmatin, sebenarnya mau nanya lagi, dijual nggak sih? Oh ikan koleksi saya sih sebenarnya nggak dijual sih kecuali udah bosan ya. Udah bosan. Kebanyakan justru kita cari yang bagus untuk nikmati gitu, yang bagus speknya. Udah bosan sama BU. Bukan sih. Ya. Kalau BU nggak pernah BU. Iya, Nah, udah bosan. bosan liatnya ya gaya renangnya kan beda-beda ikan. Jadi kapan kok Abu Bang bosannya? Belum tahu sih. Kadang suka ada yang bosan gitu. Oh. Ya jadi pingin ganti lagi yang ikan yang lebih baru gitu, suasananya beda lagi gitu. Nah berarti kalau beli ikannya juga dari mana nih? Dari Ikan-ikan dapatnya nih? juga dari ya kayak pemain-pemain lah yang punya Pemain. showroom kayak Mac Collection ya. Oh my. Iya ini Iya. salah satu terkenalnya di sini. Enggak lah. Iya. Pokoknya belinya dari yang trusted lah ya, Iya, iya. semua Di surat. mana semua. ada ikan bagus kita ya Iya. beli sih gitu. Oke. Di mana aja. Ya udah hari ini sih seru banget, kita udah dikasih kesempatan ketemu Pak Aldin. Ya. Belajar-belajar juga. Soalnya saya nggak bisa meranin ikan kayak gini, susah. Jadi saya master. saya jadi mau belajar pakai lampu ini sebenarnya. Ya, coba. Kalau boleh kan tadi kan saya udah bilang-bilang ke teman-teman ini jual gitu-gitu. Kalau boleh saya mau bawa pulang dong. Oke. 2 biji boleh nggak? Di Boleh, ada boleh. barangnya nggak nih? Banyak Hah? banyak stoknya Bisa. coba. Itu ada ya. Oke. Kita hari ini bawa pulang yuk. Ayo. Kan saya beli aja kok. Saya juga memang pin beli sih. Pakainya yang 2 apa yang 1 kok? Yang Oke, satu satu cukup aja. aja. Ini 1,2. Oh ini 1,2 meter ya Ibu ya? Ya. Ini? 1 meter. Oh jadi di sini tersedia 2 ukuran, 1,2 meter Sampai sama 1,5 meter 1 sih. meter sama 1,5 meter. Ya kita Tapi- pakainya yang 1,2 berarti ya. Ya. Nah bedanya 1 sama 2 ini apa kok? Kadang permintaan ada yang minta 2 baris. Kalau menurut pengalaman saya sendiri pun pakai 1 baris. Cukup. Cukup. Oke. Karena ini bukan 1 watt. Oke. Iya, dia cahayanya lebih kuat dibandingkan 1 watt bisa 1/4. Oke. Gitu. Nah hari ini kita diberi kesempatan buat ngambil lampu ini. Iya. Sebelumnya saya udah pernah dapat gratis, tapi saya nggak tahu sumbernya dari mana, mau beli lagi nggak bisa. Jadi sekarang kita langsung bawa aja nih nanti 2 ya di rumah. Nah gitu aja sih hari ini. Terima kasih teman-teman udah ngikutin vlog kita, udah ngeliat ikan-ikan yang bagus juga di sini, udah saling belajar bareng juga ya cara Iya. merawatnya. Ternyata penghobi itu banyak banget yang gila-gila yang kita nggak tahu sebenarnya, tiba-tiba ada ikannya banyak bagus. Terima kasih Ko Abu Hong udah ngasih kita kesempatan. Oke jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.